Ya, yang harus teman-teman pahami ya, jangan menyamakan antara dagang dengan bisnis. Itu aja kuncinya ya. Nah, kenapa? Karena dua konsep ini sangat berbeda, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, bagaimana perbedaannya? Contoh dalam berdagang. Nah, di dalam dunia perdagangan ini lebih kepada menguntungkan untuk diri sendiri ya. Memang di dalam perdagangan itu kita bisa meraih keuntungannya itu besar dan cepat ya. Hanya saja coba kita lihat di luar sana, ketika barangnya habis maka apa yang akan terjadi? Kita harus memodal lagi, membeli barang lagi. Kemudian dalam dunia perdagangan sangat jarang sekali dalam mengatur sistem untuk kedepannya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan berbisnis, nah ini yang beda ya. Makanya ada peribahasa atau rekan-rekan kita tuh berkata, berbisnis sudah pasti berdagang, tetapi berdagang belum tentu berbisnis. Nah, salah satunya tadi untuk perdagangan. Nah, sekarang yang bisnis. Bagaimana dalam bisnis? Dalam konsep bisnis itu tata kelola di dalamnya itu berstruktur ya, terorganisir gitu. Jadi di dalamnya itu diatur bagaimana membuat sistem, kemudian membuat jaringan segala macam. Karena di sana untuk meningkatkan penghasilan dalam jangka panjang. Contohnya di perusahaan kita di Metawel ini ya. Ketika masuk kita modal cukup 1 kali, tapi kedepannya kita tinggal metik hasil. Nah, itulah dalam pola bisnis ya. Kemudian di sisi lain, nah ini kan di Metawel ini ya, kita di sini selain kita berbisnis, nah ini kita mencakup tiga aspek nih. Berdagang iya, berbisnis iya, membangun aset iya ya. Nah, jadi keuntungan kita di sini tuh ketika kita sudah istilahnya menjalankan bisnisnya, kemudian kita tuh mengatur sistemnya gitu, sistem jaringan, maka apa yang akan terjadi? Passive income mengalir. Nah, itulah hasil dari pembangunan aset kita ya. Aset di sini adalah aset tim sama aset digital yang kita miliki. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, gimana Bu? Apakah berbisnis harus ajak orang? Gitu maksudnya? Melihat video saya, itu jangan disamakan, Bu ya. Kalau saya di video kan di sana harus ajak orang, harus ini bisnis. Itu kan namanya juga video kocak ya. Dan itu udah saya jelaskan dalam captionnya. Kalau berkata seperti itu akan banyak yang kesinggung, benar enggak gitu. Intinya begini ya. Kalau menyangkut dengan orang ya, coba kita tengok di luar sana itu dalam konsep apapun ya, tentunya akan membutuhkan orang ya, tentunya itu. Dalam bisnis sudah pasti butuh orang, dalam berdagang sudah pasti butuh orang juga, itu pembeli. Nah, pedagang ini pedagang ini ada yang berkeliling, dia akan mencari orang untuk membeli. Ada yang membuka toko gitu, mereka butuh orang juga kayak gitu. Nah, kemudian dalam berbisnis ya sama. Dalam bisnis kita untuk pengembangan jaringan kita gitu, agar kedepannya terstruktur gitu, sistemnya itu terbentuk. Nah, kayak gitu. Kemudian di sisi lain atau melihat contoh-contoh lain banyak ya. Apa sih yang tidak membutuhkan orang? Segala juga butuh orang. Ya, gimana? Berinvestasi. Iya, dalam berinvestasi ya memang. Contoh saya nih, nasabah. Saya menginvestasikan uang sekian ke perusahaan tersebut. Nah, kalau di perusahaan tersebut tidak ada nasabah baru atau orang baru yang menginvestasikan uangnya, siapa yang akan bayar saya? Ayo coba, siapa? Kalau tidak ada orang. Nah, berarti perusahaan ini dia membutuhkan orang juga. Ya. Dia membutuhkan nasabah. Kayak gitu ya. Memang kalau dalam investasi ini istilahnya tidak bisa disamakan dengan berbisnis ya. Karena kalau berinvestasi kita tidak ada kewajiban untuk, katakanlah secara kasarnya itu merekrut orang. Tidak ada. Kita store uang, kita dapat komisi sekian persen. Nah, istilah benefit kayak gitu, bunga kayak gitu. Nah, itu aja sih perbedaannya. Hanya saja
kalau mengarahnya ke orang atau bersangkutan dengan orang, di dunia ini apapun proyeknya, sebesar apapun perusahaan, di bidang apapun, tentunya membutuhkan orang. Ya, seperti itu ya Bu ya. Semoga dipahami. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Multilevel, MLM. Ya, nah begini ya. Sedikit ada perbedaan, saya kasih informasi ya. Perbedaan antara di multi-level produk ya, seperti di umum, dengan di project Metawel ini ya. Nah, di multi-level umum ya, ini yang umum ya, yang produk fisik ya. Nah, kita kan di sana kita belanja ya, kita belanja produk, kita bisa menjual barang tersebut, kita dapat keuntungan dari hasil penjualan, kemudian dari perusahaan kita dapat komisi juga sekian. Nah, selain itu, kalau di multi level ya tentunya kayak ada reward kayak gitu ya, itu ada bonus-bonus kayak gitu. Nah, hanya saja ketika modal kita habis, maka apa yang akan terjadi? Kita wajib memodal lagi kayak gitu. Itu secara singkat aja ya, itu yang di umum di luar kayak gitu. Nah, sedangkan kita di perusahaan kita akan bermain dalam produk digital ya. Nah, di sini kita modal cukup 1 kali untuk selamanya ya. Tapi di sini kita bisa memetik hasil tanpa batas, unlimited gitu. Nah, kok bisa? Jelas bisa, karena kita menggunakan sistem metrik ya. Nah, sistem metrik ini sebenarnya bukan hal baru ya, karena kita dari 2020 sudah melahirkan metrik system gitu. Nah, dalam skema metrik system itu ada sistem yang namanya recycle ya, atau belanja ulang ke sponsor kita masing-masing. Jadi dari sekian titik sudah terisi atau katakanlah sudah terpenuhi, maka nanti oleh sistem itu akan diputar kayak gitu. Kita nggak keluar tuh, kita nggak keluar modal dari saku karena udah dipotong dari sistem. Maka untuk selanjutnya ya kita bisa memetik hasil, dan ini jangka panjang ya. Apalagi kalau teman-teman nih sudah fokus dalam mengembangkan tim ya. Yang akan terjadi adalah passive income mengalir ke teman-teman ya. Enak tuh teman-teman ya, kayak gaji pensiun kayak gitu. Nanti tuh di masa tua tiba kita tidak lagi bekerja gitu, karena kita sudah mendapatkan uang dari sistem tersebut gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri aja. Kita lanjut besok ya, kayak gitu. Oke, siap kalau tidak ada ya.